Sobri, balik lagi bareng gue Nadia. Kali ini udah ada director dari film apa Mas? Santet Segoro Pitu. Santet Segoro Pitu, Mas Tommy. Apa kabar Mas? Baik. Baik. Sekarang ini katanya kan ada film baru ya Mas? Nah, terus kalau boleh flashback dikit nih Mas, katanya kan sekarang kan Flashback. gitu. Sekarang kan udah jadi director film Santet Segoro Pitu nih. Tapi sebelum ngomongin film nih, katanya kan ini boleh dikoreksi kalau salah. Katanya Mas Tommy ini secara filmografinya sebelumnya jadi Astrada di beberapa film. Terus dengan genre yang beda-beda nih Mas. Terus kali ini kan film ini nih horor gitu. Gimana sih experience-nya mendirect film pertama Mas Tommy yang bergenre horor? Tentunya seru ya, karena kalau misalnya dibilang tadi filmografinya itu Astrada, ya benar, saya ngawalin karir saya dari Astrada dari tahun 2002 sampai saya dapat kesempatan ngedirect tahun 2019. Terus kebetulan tahun kemarin saya mendapat kesempatan mendirect film. Nah, yang lucunya adalah setelah berbagai genre waktu jadi Astrada, satu-satunya genre yang nggak pernah saya lakukan adalah horor. Ini gitu. Pertama berarti. Jadi ini excited banget karena satu, filmnya horor yang genrenya saya nggak pernah lakukan waktu saya jadi Astrada. Dua, ya ini film pertama itu sih. Jadi kayak berat, cuman challenge-nya sih seru, itu aja sih. Seru. Iya. Terus perbedaan yang paling dirasain tuh apa sih Mas dari Astrada menjadi sutradara? Lebih pusing aja. Lebih pusing ya? Lebih pusing. Perbedaannya sih jauh ya, karena kan kayak kalau Astrada kita kan bekerjanya manajerial sebenarnya gitu. Kita ngatur orang lah. Kalau ya director juga mengatur orang, tapi dalam scope yang lebih involve ke kreatif gitu. Kalau misalnya Astrada kan lebih involve ke production gitu. Itu sih bedanya. Terus tantangan yang paling dirasain apa Mas? Selama produksi, gimana orang bisa memahami visi yang kita mau sampaikan sih, itu di situ tantangan yang paling besar. Karena kan ya namanya pekerja kreatif, kadang-kadang sutradara kan punya visi ya, tapi visi ini gimana kita coba sampaikan ke kru atau orang-orang yang bekerja di film ini supaya bisa secara visual terrealisasikan gitu. Itu sih. Begitu juga buat pemain gitu, apa yang kita inginkan dari mereka. Komunikasi sih sebenarnya sih challenge-nya sebenarnya. Challenge-nya itu. Ya. Berarti lebih seru menjadi Astrada atau sutradara, Mas? Lebih seru jadi sutradara sih. Lebih seru. Iya. Terus karena ini film pertama Mas Tommy juga nih, kenapa sih Mas akhirnya kayak milih ya udah horor deh gitu? Karena kan walaupun belum pernah, selain belum pernah gitu Mas. Horor sih karena ya satu, sekarang kan basically industri bioskop kita kan ditopangnya sama kebetulan genre horor ini gitu ya, untuk bisa untuk bisa bertahan di kita ada penonton apa segala macam, kita kan harus membuat sesuatu yang menarik buat penonton gitu. Nah kebetulan masa sekarang horor tuh lagi banyak penggemarnya dan orang penonton udah familiar sama genre horor, orang nggak perlu mencari-cari lagi, kayak malam minggu ngapain ya, ada horor baru nih apa segala macam, kan pasti kan itu jadi salah satu pilihan genre gitu. Di luar genre-genre yang sebenarnya nggak kalah bagusnya atau nggak kalah menariknya gitu. Tapi kebetulan aja nih kita horor lagi banyak, dan challenge-nya adalah gimana sih kita membuat genre horor ini bisa elevate gitu. Nggak cuman hiburan semata, tapi mereka keluar dari bioskop bisa mendapat sesuatu gitu sih. Terus kira-kira nanti Mas Tommy ini kan film pertama horor gitu ya. Nanti kemungkinan nggak Mas Tommy akan pengen menjadi sutradara lagi tapi dengan genre film yang berbeda? Tentunya. Karena kan saya juga nulis juga kan. Ya. Maksudnya pasti banyak genre-genre lain yang kita pengen coba, tergantung kesempatan dan kita pengen eksplorasi kemana gitu. Dan Hitmaker kebetulan memberi kesempatan sekarang kan genrenya horor gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kayak nanti ada suspense thriller atau crime thriller gitu. Kita lihat perkembangannya aja ke depan. Kita lihat nanti film sama Mas Tommy yang lain ya selanjutnya. Terus nih Mas, balik lagi ke film nih.
Santet Segorop itu ini kan viral di X ya, tweetnya viral kan. Terus kenapa nih Mas Tommy kayak akhirnya tertarik gitu mengangkat cerita yang viral di X ini? Sebenarnya kebetulan ya, maksudnya kalau boleh jujur, saya kan nggak terlalu main X, nggak terlalu main sosial media, udah tua soalnya. Jadi ketika dapat tawaran ini saya baru mencari tahu gitu, dan ternyata memang banyak kan film-film horor sekarang nih berangkatnya dari thread, berangkatnya dari apa namanya kisah nyata atau pengalaman orang apa segala macam. Yang menariknya satu yaitu karena periode terjadinya tuh ketika difilmin itu kita memilih periode yang beda sama sekarang gitu. Jadi kita di filmnya itu tahun 83 di Semarang. Jadi selain apa namanya kita dapat film horor, tapi kita juga dapat film periodik lah istilahnya ya, kita bisa bilang kayak gitu. Itu menariknya. Jadi nggak plek-ketiplek apa yang thread itu tampilkan gitu, tapi kita punya secara kreatif nih kita bisa ngubah ceritanya atau kita ngubah settingnya ke salah satu keluarga ini yang tinggal di Semarang di periode tahun 83 ini. Itu sih menariknya. Terus kan berarti pas udah dapat tawaran Mas Tommy baru baca tuh kan threadnya kayak jadi tahu. Apa yang bikin menurut Mas Tommy yang menarik gitu dari cerita Santet Segorop itu ini gitu, untuk difilmkan gitu? Judulnya sih yang menarik. Judulnya Santet gitu kan, Santet karena kan kita sebagai filmmaker kan mencoba berbeda ya. Maksudnya selama ini film horor perkembangannya seperti apa sih? Oh, kita udah pernah ngelihat pocong-pocong, kita udah ngelihat apa namanya pesugihan gitu. Nah, santet kan kayaknya sesuatu yang mungkin dulu ada gitu, cuman sempat mendem apa namanya yang populer lain ininya hantu-hantunya gitu ya. Hantu-hantunya sekarang balik ke santet lagi. Wah, ini beda nih, maksudnya kan udah lama hilang dari apa namanya elemen film horornya sendiri gitu ya. Itu sih dari judulnya, dan kita di sini kan karena santet, dan yang menarik adalah karakternya Ardi sebenarnya, karena dia punya kemampuan untuk bisa melihat dunia supranatural apa, dan kita gabungin sama santet yang mengancam keluarganya gitu sih. Iya sih, karena santet kan mungkin orang masih ya ada percaya nggak percaya gitu-gitu ya Mas. Nah kalau dari judulnya kan ini bahasa Jawa ya Mas, Santet Segorop itu. Kalau boleh tahu tuh Segorop itu tuh artinya apa? Karena mungkin kalau aku awam nggak tahu tuh artinya apa. Santet Segorop itu tuh artinya santet dari 7 lautan gitu. Jadi istilahnya santet yang bisa mendatangkan jin atau entiti dari seberang lautan dengan cara melakukan upacara ritual di 7 titik pantai di Jawa gitu. 7 titik pantai di Jawa? Iya, 7 titik laut di Jawa gitu. Tempat itu beneran ada nggak sih Mas? Ada. Tempatnya beneran ada. Tempatnya beneran ada? Beneran ada. Di titik di mana sih aku nggak tahu, cuman tempatnya beneran ada. Sebelum aku nanya udah dikasih tahu ya. Tadi kayak di mana Mas gitu kan, nggak tahu gitu. Tapi jadi banyak yang santet serem. Iya, jadi tahu. Nanti pada nyamperin ya. Tadi saya juga mau gitu nggak ada. Tapi tempatnya beneran ada, maksudnya tempatnya emang tempat-tempat yang real ya sebenarnya di Jawa gitu. Kalau untuk syutingnya tuh ada di lokasi realnya kah atau enggak Mas? Tempatnya ada di lokasi realnya, karena kan kita mencoba sedekat mungkin sama kisah nyatanya ya, maksudnya tapi ya yang namanya syuting kan kita juga harus berhadapan sama kendala, apakah itu bisa dicapai, apakah waktunya kita cukup, apa segala macam. Tapi ada beberapa yang tempat yang kita pakai sih real. Beberapa tempat real Ya. Itu ada survei dulu nggak sih Mas, kayak kira-kira ini boleh nggak dijadiin syuting dengan, maksudnya ceritanya kan real terus tempatnya real kayak ya gitu. pastinya kayak ada apa namanya apa sih itu kalau di itu larangan ya, apa sih namanya? Apa sih? Kayak pakem-pakemnya gitu istilahnya. Kayak izin oh nggak gitu boleh pakai baju ini, nggak boleh pakai baju ini. Aturan-aturannya ya. Di tempatnya ada. Kita coba mematuhi itu sih daripada krunya hilang. Krunya hilang bingung ya nanti ya, filmnya nggak jadi gitu. Tapi kalau pakai tempat real dengan cerita real gitu ada ketakutan juga nggak sih Mas? Maksudnya kayak
kayak tadi kan ada larangan yang akhirnya ya diturutin juga gitu kan. Kayak ada ketakutan gak sih atau ya udahlah kita mencoba biar ceritanya real, tempatnya pun juga kita pakai real gitu. Sebenarnya sih bukan ketakutan ya mungkin ya, tapi kita mencoba menghormati lah tempat-tempat ini karena kan tempat-tempat ini ada sebelum kita ada ya. Ya kita mencoba menghormati adat yang ada, kita mencoba menghormati peraturan-peraturan yang udah berlangsung selama itu sih. Ketakutan sih kita coba pikir positif aja selama syuting ya. Kalau mikir negatif jadinya biasanya ke distract ya. Gitu. Positif kita mah having fun aja syutingnya. Tapi berarti nggak ada kejadian aneh mas saat di tempat real? Kebetulan sih enggak ya. Enggak ya? Ya buktinya saya masih di sini. Benar. Kalau nggak udah nggak deh. Jangan dong. Tapi berarti nggak ada gangguan-gangguan juga? Gangguan-gangguan mungkin ada tapi bukan ke saya langsung gitu. Tapi kayak Mbak Sarah sempat apalagi Mbak Sarah mengalami di satu lokasi rumah kita gitu. Terus kayak ada ekstras kita juga sempat ada yang keganggu gitu. Tapi sih alhamdulillah saya enggak ya. Alhamdulillah ya, jangan ya mas ya. Jangan sampai ya. Terus santet Segorop itu ini kan termasuk santet dengan tingkatan yang paling ampuh tuh katanya. Ada riset khusus kan mas? Paling ampuh. Paling ampuh? Paling ampuh. Paling ampuh risetnya dari orang yang pernah kena santet semua. Berarti kamu pernah kena santet apa gitu? Yang riset nih Alicia, gimana? Katanya paling ampuh. Katanya paling ampuh. Katanya paling ampuh. Ya katanya paling ampuh karena istilahnya ini kan kita ngobrolnya di Tanah Jawa ya, ceritanya settingnya di Tanah Jawa dan dia memanggil, kenapa dibilang paling ampuh karena mungkin mendatangkan satu entity yang dari luar Jawa gitu. Jadi makanya kenapa dia harus terbang atau naik pesawat, aku nggak tahu sampai ke Tanah Jawa. Iya, artinya kan dia se-powerful itu bisa melintasi lautan gitu. Jadi di Tanah Jawa nggak ada yang bisa menandingi gitu. Iya, karena katanya kalau santet tuh udah melintasi pulau nggak bisa katanya. Iya, katanya kan. Katanya ya. Saya nggak tahu, nggak pernah kalau santet. Bilang kalau kita nyebrang lautan, nah kebetulan santet ini bisa, justru malah bisa dipanggil melewati lautan. Gitu. Keren ya. Di mana ya santet itu mas? Di mana titik itu? Satelit mungkin katanya. Makanya itu dibilang paling ampuh. Ada riset nggak sih mas? Riset sih mungkin dari thread-nya ya, menulis thread riset ya. Kalau aku kan risetnya dari apa ya istilahnya ya, elemen-elemen visual apa sih yang biasanya orang kena kiriman santet terjadi gitu. Kayak misalnya ada satu cerita, iya waktu itu gue lagi malam-malam tiba-tiba ada dentuman keras dari atap gitu, doom gitu ya. Kita coba mereplikat itu sih karena gejala-gejalanya kan sebenarnya sedikit banyak orang tahu gitu ya. Oh kalau dia kena santet tuh dia karena kemarin tuh gini ada lah kepercayaan umum itu dan kebetulan thread-nya tuh mirip-mirip gitu. Itu sih yang kita coba. Berarti risetnya nanya ke penulisnya juga. Nanya dan baca dan ya banyak sih sekarang riset kan bisa dapat dari mana aja ya gitu. Pengalaman nyobain temen, juga ya, kan. Pengalaman. Saya cobain dulu ampuh nggak nih beneran. Baru kita bikin film gitu mas. Ngeri juga ya. Kebetulan temen aku ada yang dijahatin orang gitu ya. Kirain yang nyantet. Ya sampai dia dikirimin banyak hal ke rumahnya gitu ya. Aku kebetulan ada temen yang kayak gitu jadi aku tanya-tanya dia aja gitu sih. Karena kan sebenarnya santet nih kalau zaman sekarang dibilang orang percaya nggak percaya juga ya mas. Terus kayak Mas Tommy berani kayak bikin film santet nih, mungkin ini nih udah ada dari zaman dulu juga gitu kan? Iya pastinya. Pastinya kan. Yeah. Terus kenapa Mas Tommy kayak berani? Oh ya udah deh, kayak udah lama nggak diangkat, akhirnya mau ituin lagi nih cerita tentang santet gitu. Ya karena kalau misalnya dilihat dari masyarakat Indonesia sendiri gitu, kita kan deket banget sama klinik ya. Iya benar. Iya deket banget sama klinik, kayak misalnya kita masih punya 7 bulanan, kita masih punya apalah, ada upacara-upacara adat yang sebenarnya deket sama klinik itu dan ada kekuatan yang ritual-ritual yang maksudnya baik, berarti kan ada ritual-ritual yang maksudnya jahat juga gitu ya. Itu karena kedekatan itunya sih akhirnya aku ngerasa ceritanya relate nih sama penonton Indonesia gitu sih.
Karena masih relate sih menurut aku juga Iya, kayak iya. di Indonesia ini gitu. Karena Iya. kita budayanya masih kental ya. Iya, ya itu temen aku kena santet tuh. Sekarang udah sembuh tapi. Masih ada satu yang nggak bisa diambil dari badannya katanya. Karena itu kayak apa ya dibilangnya ya sama dia ya. Bukan arwah, bukan ini, tapi kayak iblis gitu yang nggak tahu tuh sih. Aku sih nggak nanya lebih jauh ya siapa nama iblisnya ya. Kirain nanya kan lo ngobrol sama yang ada dalam dirinya enggak ya Mas? Nggak. Tapi itu kayak rumahnya apa namanya kebakaran tiba-tiba, kayak ada banaspati ya apa gitu-gitunya ada tuh. Memang kepercayaan dan memang kebetulan temen aku ini mengalami gitu. Ya. Oke. Mas, gimana sih film Santet Segoro Pitu ini mengemas sebuah cerita dengan sentuhan budaya Jawa tanpa mendiskreditkan atau menyinggung budaya tertentu? Sebenarnya kalau dibilang budaya Jawa karena settingnya di Jawa, tapi ya balik lagi kayak di dunia kita kan ada yang namanya oknum ya, oknum. Nah kebetulan oknum ini menyalahgunakan pengetahuan apa namanya ritual ini untuk kejahatan gitu sih. Harusnya sih orang akan lebih ngelihat ke karakternya dibanding ke kebudayaan sendiri yang jahat gitu istilahnya. Karena kan kebudayaan kan nggak ada yang jahat sebenarnya ya, tapi ada oknum-oknum yang menggunakan elemen dari budaya ini menjadi alat untuk tujuan pribadinya gitu. Itu sih. Terus karakter di film ini tuh ada siapa aja sih Mas? Dan apakah karakter yang ditampilin di film tuh 100% sama karakter-karakter yang ada di Thread di X? Pastinya berbeda ya. Karena ya? satu settingnya berbeda, periodenya beda. Settingnya sama tempatnya tapi periodenya berbeda gitu. Jadi apa namanya karakter-karakter ini ya representasi aja dari kisah nyata yang terjadi gitu. Tapi tetap dengan benang merah yang sama sih, itu sih. Oh gitu. Tapi berarti karakternya juga berbeda ya Mas? Karakternya berbeda. Gimana nanti Mas Tommy misalnya kayak ada yang memang pembaca thread-nya nih kayak kok dibikin beda sih gitu kan, misalnya ini ceritanya dari situ tapi kok dibikin beda sih gitu. Makanya harus nonton filmnya. Iya, makanya biar tahu. Biar tahu apa bedanya dan kenapa kita buat beda. Karena kalau diceritain sini nanti nggak nonton. Kalau sama baca thread-nya aja. Oh iya, nonton filmnya nanti. Bener juga ya. Mas, kenapa justru pasar tuh menjadi karakter utamanya malah justru tempat yang paling ditakutin nih? Sama karakter utamanya, tempat pasar ini menjadi tempat yang salah satu tempat yang ditakutin sama karakter utamanya karena ya itu tadi kebetulan karakternya Ardi ini bisa melihat apa namanya dunia supranatural itu. Jadi kita buatnya di pasar ini kan banyak klinik-klinik yang dilakukan sama si pedagang gitu. Jadi kayak ada supaya laku lah, supaya orang penglaris gitu apa. Nah, si penglaris ini menggunakan atau memanggil jin-jin gitu untuk melariskan dagangannya. Nah, si Ardi ini karena dia bisa ngelihat hal-hal seperti itu, jadi akan banyak bersinggungan sama hal-hal kayak gitu tuh gitu. Kalau di pasar gitu ya. Iya, makanya menghindari tempat itu sebenarnya gitu. Tapi bener sih Mas ya, berarti pasar tuh sebenarnya mengerikan juga ya. Untuk orang yang bisa lihat, iya. Bisa lihat ya kan, mungkin kita nggak tahu ya tempatnya rame apa segala macam. Oh, karena dia peka, jadi dia sering ngelihat kejadian di situ lah gitu ya. Terus kehadiran entitas gaib dalam film ini tuh hanya untuk menambah ketakutan atau ada maksud tertentu? Entitas gaibnya sebenarnya adalah terornya. Teror untuk keluarganya Ardi ini gitu. Karena kan dia dikirimin santet awalnya nggak berhasil di apa namanya tanggulangi lah sama satu orang pintar gitu. Nah, karena beberapa kali gagal, akhirnya si pelakunya mengirim satu entitas ini yang lebih kuat untuk menghancurkan keluarganya. Jadi si entitas yang dikirim ini ya memang teror untuk keluarga ini gitu. Berarti di film ini lebih horornya tuh lebih dari teror-teror dari santetnya itu ya Mas, bukan kayak tiba-tiba hantu apa gitu. Ya benar, iya kan? benar ya. Sesuai judulnya. Ya, santet. Karena mungkin biasa pada tahu ada makhluknya gitu. Makhluknya akan ada, tapi bentuknya seperti apa harus nonton filmnya. Karena kalau disebutin di sini
Iya. nggak penasaran Benar, kan? benar. Terus gimana sih pengalaman Mas Tommy itu berkolaborasi dengan para cast? Menarik banget ya karena ini semua cast yang main di sini kebetulan banyak yang saya belum pernah bekerja bareng sebelumnya gitu. Ada beberapa yang udah pernah bekerja bareng tapi jajaran mainnya tuh semuanya baru kali ini gitu. Dan menariknya adalah mereka tuh sangat berbakat ya. Maksudnya kan mereka tuh banyak yang bukan orang Jawa tapi apa namanya dedikasi sama usahanya mereka untuk menghidupkan karakter-karakter ini yang tinggal di Semarang tahun sekian itu tuh patut diacungin jempol sih karena ketika pertama take gitu kayak Christian kan bule Jerman gitu ya tiba-tiba dia ngomong Jawa wow gitu kayak aku sih lumayan amazed waktu pertama kali. Berarti banyak bahasa Jawanya juga Mas? Iya lumayan banyak bahasa Jawanya apalagi Ardi kan Ari Irham kan dia kan orang Sunda sebenarnya gitu tapi dia ketika ngomong Jawa tuh dia memang ngejar nih untuk bisa dipercaya kalau memang dia menghidupkan karakter ini itu sih. Okay. Terus ada tantangannya nggak Mas? Itu cuma bahasa Jawa tadi selain bahasa Jawa? Tantangannya berakting dengan bahasa Jawa itu karena kan susah ya maksudnya kadang-kadang kayak kita aja untuk bicara dengan logat yang kita nggak familiar itu kan susah dan terlebih lagi mereka harus berakting dengan itu gitu menyampaikan emosi menyampaikan ketakutan menyampaikan aksinya gitu dengan bahasa Jawa itu sih buat apalagi bahasa Jawa kan ada banyak macam juga ya Mas maksudnya beda-beda kan ya benar ini dipakai Jawa apa Mas sebenarnya sih combine ya jadi nggak mendadak jadi filmnya harus pakai subtitle bahasa Jawa gitu tapi bagaimana Ardi bicara sama bapaknya itu kan beda bagaimana dia bicara sama adiknya gitu ya lebih tingkatan itunya sih yang kita jagain gitu. Terus berlatar di tahun 20-an sorry berlatar di tahun 80-an nih Mas ada kesulitan nggak sih kayak mendirect terus untuk membangun ambience film ala tahun 80-an tuh? Tantangannya sebenarnya bagaimana kita memvisualkannya ya karena kebetulan saya dibantu sama Mas Oki di sini sebagai art director sama Mbak Lia sebagai DOP. Mereka sih luar biasa ngejar ya untuk menampilkan secara visual gimana sih Semarang tahun 80-an ini gitu. Jadi apalagi ketika kita lihat set pasarnya gitu ya yang lumayan besar sebenarnya setnya. Jadi kita mengeblok satu area pasar gitu untuk kita set jadi tahun 80-an gitu. Itu sih lumayan besar effortnya karena kita harus menutup bangunan modern, terus kita ganti pelang-pelangnya, kita ganti kendaraannya pasti, terus kostumnya juga Mbak Nuni juga lumayan detail dalam menampilkan corak-corak apa sih yang dulu tuh nggak ada gitu atau yang ada gitu, stylenya seperti apa gitu, ada influence dari tahun 70-an kah, ada yang lagi tren di tahun 83 waktu itu apa sih iklannya gitu, itu sih lumayan detail ya mereka ya gitu sih. Berarti sebenarnya kalau lebih sulit tuh kalau bikin film tapi harus berlatar zaman dulu tuh lebih sulit daripada zaman sekarang gitu ya Mas? Iya tentunya. Karena nanti ada ekstras yang tiba-tiba nelfon di belakang nggak mungkin kan? Iya benar. Kita ngapain main handphone gitu. Iya. Terus lagi push rank gitu. Lagi push rank emang ada tahun 80 ya gitu kan. Terus Mas film Santet Segorep itu nih sebenarnya pengen ngasih pesan apa sih ke penonton? Sebenarnya filmnya sendiri adalah tentang keluarga ya. Jadi kalau dari sisi directingnya sih sebenarnya gimana sih karakter utama kita yang kita lihat di awal ini masih seorang anak gitu misalnya tanda kutip ya anak remaja tiba-tiba dia harus dapat tanggung jawab menjadi kepala keluarga karena si bapaknya sakit, sama ibunya juga sakit gitu. Itu sih yang menarik maksudnya sebenarnya film keluarga ini. Berarti film keluarga yang kebetulan terserang santet gitu. Tapi nilai-nilai kekeluargaannya ini sih yang sebenarnya menarik ya gimana seorang anak lelaki di Semarang tahun 80-an ini struggle untuk mempertahankan keutuhan keluarganya dari serangan-serangan ini itu sih. Berarti sebenarnya selain dari horornya juga tuh
film ini tuh menceritakan lebih kekeluargaannya Iya, gitu ya. iya. Karena Karena kena santet gitu. iya, berarti kena santet. Karena kayak karakter Ardi, karakter Siva itu mereka punya arc masing-masing ya yang seiring berjalan film mereka kan jadi lebih dewasa, mereka lebih bertanggung jawab, mereka lebih berani gitu menanggulangi kelemahannya mereka sebagai karakter itu sih. Oke. Mas Tommy yang terakhir nih buat para sobri-sobri, kenapa harus Sobri. nonton Sobat Brilio? Kenapa harus nonton film Santet Segoro Pitu? Kenapa harus nonton film Santet Segoro Pitu? Film Santet Segoro Pitu tuh salah satu film horor yang secara production value tuh bagus ya buat aku sih ya, maksudnya kayak bagus dalam arti kita akan menyajikan visual-visual yang beda dari film-film horor lainnya itu, dan journey-nya si karakter ini sih menarik sih itu sih, dan nilai yang mereka perjuangkan di film ini jadi menarik gitu sih. Oke, Sobri juga harus nonton karena ini film pertama ya yang disutradarai Mas Tommy, makanya harus nonton ya kan. Mas Tommy makasih banyak udah ngobrol-ngobrol, udah mau mampir ke Brilio. Ini film Santet Segoro Pitu ini bisa ditonton kapan nih Mas? Film Santet Segoro Pitu akan ada di bioskop tanggal 7 November 2024 ya sekarang. 7 November 2024 Ya. di seluruh bioskop ya Mas? Ya. Oke, bye-bye.